Ibu. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyajian data berkelompok. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempunyai latihan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini Ibu akan lebih menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk datanya ini sama dengan data pada video sebelumnya, yaitu ada 30 data. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu kita mencari jangkauan dari data tersebut. Nah, yang pertama kita cari jangkauan. Nah, rumus jangkauan itu sudah kita peroleh, yaitu J sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, di sini nilai maksimumnya itu ada 30 dan minimumnya ada 1. Berarti J itu 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita cari jumlah kelasnya. Nah, berarti jumlah kelas kita coba angka itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah dari keseluruhan data yang kita punya. Nah, di sini jumlah datanya ada sebanyak 30 data. Berarti di sini kita cari K-nya 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, ini hasilnya 1 ditambah 3,3 log 30 itu 1,477. Nah, nanti ini hasilnya adalah 5,47. Nah, ini kita bulatkan ke atas menjadi 6. Nah, jadi nanti jumlah kelasnya itu ada sebanyak 6. Nah, selanjutnya itu kita cari interval dari kelasnya. Nah, berarti intervalnya itu kita tingkatin lagi, yaitu J per K. Nah, di sini J-nya 29 dan K-nya 6. 29 per 6. Nah, kita peroleh intervalnya itu 4,83. Nah, kita bulatkan ke atas itu menjadi 5. Nah, berarti nanti intervalnya itu 5 dan jumlah kelasnya 6. Nah, sekarang kita tentukan batas bawahnya. Misalnya di sini 1. Nah, berarti dengan batas bawahnya 1 dengan intervalnya 5. Nah, kita peroleh berarti 1 sampai 5. Kemudian dari 6 sampai 10. Yang penting intervalnya itu ada sebanyak 5. Nah, langsung saja ya. Berarti misalnya batas bawahnya itu 1. Berarti dia sampai 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu jumlah intervalnya itu ada 5. Kemudian ada juga 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu tepi bawah. Untuk tepi bawahnya itu nilai batas bawah yang ini batas bawah, yang ini namanya batas atas. Nah, jadi nilai batas bawah ini nanti dikurang dengan 0,5. Kemudian untuk tepi atasnya itu nilai dari batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, kita buat dulu ya, kita pindahkan ke tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama dengan nilai 1 sampai 5. Untuk 1 sampai 5 di sini ada 1, ada 3 dan ada 5. Ini jumlahnya 3. Berarti frekuensinya kita tulis 3. Kemudian dari 6 sampai 10 ada 6 sampai 10. Berarti ada 5. Berarti frekuensinya 5. Kemudian dari 11 sampai 15 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Kemudian dari 16 sampai 20 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Selanjutnya dari 21 sampai 25 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Dan yang terakhir dari 26 sampai 30 ada 29 dan 30. Berarti
Nah, selanjutnya adalah histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang berbentuk batang yang saling berhimpit, di mana sumbu datar ini menunjukkan titik kelas dan sumbu tegak yang ini adalah menunjukkan frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi yang kita pelajari sebelumnya, kita membentuk histogram dengan cara mencari atau menambahkan titik kelasnya. Di mana untuk titik kelas itu sama-sama kita ketahui bahwa tadi sudah jelaskan titik kelas itu adalah batas bawah kelasnya itu dikurangi dengan 0,5 dan batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, berarti di sini kita buat titik kelasnya 1 dikurang dengan 0,5 berarti menjadi 0,5. Kemudian 5 ditambah dengan 0,5 menjadi 5,5. Kemudian 6 dikurang 0,5 menjadi 5,5 dan 10 ditambah 0,5 menjadi 10,5. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan titik kelas ini ke dalam histogram. Berarti di sini kita tulis 0,5, 5,5, 10,5. Kita pindahkan ke dalam bentuk histogram. Nah, di sini untuk nilai 0,5 sampai 5,5 itu frekuensinya 3. Nah, berarti nanti panjang dari baloknya itu 3. Nah, selanjutnya dari 5,5 sampai 10,5 itu ada 5. Nah, berarti panjang dari baloknya itu adalah 5. Lanjut dari 10,5 sampai 15,5 itu ada 8. Berarti nanti panjangnya itu adalah 8. Dari 15 ini ada 7. Kemudian 5. Kemudian 2. Nah, kurang lebih itulah bentuk histogram dari data yang kita peroleh. Nah, selanjutnya adalah poligon. Untuk mencari poligon, untuk membuat poligon, itu kita harus mencari titik tengah dari titik kelas yang ini. Nah, caranya yaitu untuk titik kelas atas dikurang dengan titik kelas bawah itu nanti dibagi 2. Nah, nanti akan dapat nilainya di sini. Nah, nanti setiap titik tengah itu kita beri tanda seperti ini. Dan misalkan ini titik tengahnya dari setiap titik kelasnya, intervalnya. Nah, kita hubungkan titik-titik ini. Nah, garis yang ini disebut dengan poligon. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi objek. Untuk materi objek ini, kita dapat mencarinya dengan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, tabel ini kita tambahkan FKD itu frekuensi kumulatif kurang dari dan FKLD. Nah, itu frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita cari yang kurang dari 5 itu ada sebanyak 3. Berarti di sini kita tulis 3. Kemudian yang kurang dari 10 itu ada 5 dan juga 3 ya. Berarti 5 ditambah 3 bisa ditulis 8. Kemudian yang kurang
berarti di sini 16. Begitupun selanjutnya sampai kita peroleh ke bawah. Untuk yang kurang dari 20 ada 7 ditambah 16. Nah, nanti ada di sini 23. Kemudian untuk kurang dari 25 itu ada 5 ditambah 23, 28, dan di sini 30. Nah, begitupun kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulai dari yang kurang dari yang frekuensi kumulatif lebih dari, itu yang lebih dari 26 itu ada 2. Kemudian yang lebih dari 21 di sini ada 2, di sini ada 5. Berarti 2 ditambah 5 di sini 7. Kemudian yang lebih dari 16 di sini sebelumnya ada 7, kemudian ditambah 7. Berarti 14. Kemudian yang lebih dari 11 ada 14 dan ditambah dengan di sini ada 8. Berarti 22. Yang lebih dari 6, kemudian di sini ada 22, ada di sini 5. Berarti 27. Dan yang terakhir itu ada 27, kemudian yang lebih dari 1 itu ada 3. Berarti 27 ditambah 3 menjadi 30. Nah, selanjutnya adalah kita menggambar objek. Nah, di sini sudah kita peroleh frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke gambarnya. Nah, di sini yang kurang dari 5,5 itu ada 3. Kemudian ada di sini ada 8. Kemudian 16, 23, ada 28 dan 30. Nah, selanjutnya kita tinggal hubungkan dengan garis-garis sehingga nanti akan membuat sebuah grafik. Nah, begitu juga dengan yang frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini yang lebih dari 0,5 itu ada 30. Kemudian ada 27, ada 22, kemudian ada ini kurang rapi, ada 30, 22, kemudian lanjut ada 14. Jadi di sini 14, kemudian ada 7 berarti di sini 7 dan ada 2. Nah, nanti tinggal kita hubungkan. Nah, ini juga disebut dengan objek positif dan ini adalah objek negatif. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai penyajian data berkelompok, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon, serta OGIF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.